mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu dengan Ramadan lagi, itu kita syukuri ya, kita harus bahagia dan gaspol beramal soleh. Kali ini kita akan membahas bahwa nikah itu murah ya. Memang nikah itu murah, karena kalau Anda mau nikah ijab kabulnya di KUA, maka saya pastikan di seluruh Indonesia untuk nikah kalau dia datang di jam kerja, hari kerja di KUA, maka insya Allah saya jamin 100% gratis, tidak dipungut biaya sama sekali sepeser pun. Kalau menurunkan artinya tidak di KUA, itu baru kemudian ada biaya yang itu masih terjangkau. Nah, jadi kalau nikah itu mahal, enggak, murah, yang mahal itu resepsinya. Nah, jadi tolong dibedakan antara nikah dengan resepsi, itu dua hal yang berbeda. Kalau nikah ijab kabul itu hukumnya wajib. Tapi kalau resepsi atau bahasa Arabnya walimatul urus itu hukumnya sunnah ya. Artinya ketika tidak ada dana, tidak ada uang, tidak ada rezeki yang berupa material uang yang bisa mengadakan acara tasyakuran atau walimatul urus atau resepsi, enggak perlu diadakan. Kalau memang mau diadakan dengan sederhana, sesuai kocek yang ada, sesuai anggaran yang dipunya, tidak perlu utang sana sini, tidak perlu jual macam-macam, ya enggak masalah gitu kan. Nah, yang jadi kendala adalah banyak nikah itu kemudian kenapa enggak nikah-nikah? Wah, masih persiapan. Loh, kenapa persiapan? Persiapkan. Ya kan mahal. Nah, yang mahal itu adalah pernik-perniknya, aksesorisnya. Yang penting itu kurungannya atau burungnya. Ya burungnya. Burungnya penting, kurungannya penting, tapi jauh lebih penting burungnya daripada kurungannya. Ijab kabulnya penting, tetapi lebih penting ijab kabul daripada resepsinya. Buat apa punya kurungan ya, punya sangkar ya, kurungan itu sangkar ya, sangkar yang bagus tapi nggak ada isinya, gitu kan? Ya, jadi ini satu kesatuan rangkaian yang kemudian jangan sampai nilai sangkarnya lebih besar mahal daripada nilai burungnya. Kalau ini bicara perburungan ya, karena ada burung yang sangkarnya mahal, kan ada yang sangkarnya biasa juga ada. Nah, kita sebetulnya ini dipaksakan ya istilah ini, tetapi paling sederhana sih seperti itu, karena banyak orang itu yang lebih mendebatkan menikah itu seperti membahas sangkarnya. Sangkarnya harus gini, tapi lupa pada esensi bahwa yang penting itu adalah ijab kabulnya, gitu kan. Yang penting bukan aksesorisnya tapi intinya. Intinya adalah ada yang dinikahkan, pria wanita, kemudian ada saksi, ada wali, ada mahar, lalu ada ijab kabulnya, sah, selesai. Udah, sesimpel itu Islam itu, tidak pakai acara harus nanggap dangdutan ya enggak, harus nanggap orkestra yang enggak, harus nanggap grup band terkenal yang enggak, harus diadakan di gedung mewah dengan catering yang mahal, yang variatif menunya yang enggak. Siapa yang minta itu? Siapa yang mewajibkan itu? Enggak ada dalam Islam. Tetapi boleh enggak Ustaz? Boleh. Kalau itu untuk syukuran, untuk tasyakuran, sebagai wujud syukur kepada Allah, kemudian semuanya diadakan dengan mewah, ya monggo aja. Tapi niatnya bukan untuk yang lain dan dia punya anggaran, silakan. Yang jadi masalah adalah banyak orang itu menganggap nikah itu mahal, akhirnya harus berhutang sana sini untuk mengadakan resepsinya. Gedungnya sudah mahal, cateringnya sudah mahal, belum nanti perlengkapannya, belum nanti ada acara macam-macam. Sekarang ini kan pandemi ini alhamdulillah mengajak kepada kita bahwa nikah itu bisa murah, meriah. Ya kumpul di KUA, pulang adakan pengajian, atau kalau hajatan yang modelnya nasi kotak gitu kan, jadi datang dia nggak salaman gitu kan, kalau foto-fotonya agak jauh ya nggak masalah kan gitu, yang penting kan hadir. Prinsipnya walimatul urus itu sebetulnya adalah pengumuman bahwa yang bersangkutan telah menikah sehingga nggak jadi fitnah. Jadi kalau lamaran memang sunahnya disembunyikan, tapi kalau nikah itu diumumkan, dipublikasikan, di-announcement, diumumkan agar orang tahu. Nah, resepsi atau walimah itu menjadi salah satu cara untuk memproklamirkan ini loh si A dan si B udah menikah. Jadi bukan pasangan kumpul kebo, bukan berzina, ini sudah resmi suami istri. Itu maksudnya. Sehingga nggak ada fitnah gitu kan. Nah, masalah kemudian yang jadi masalah kan pernik-perniknya kan berkembang. Dulu nikah itu sederhana loh. Ya cuma cukup dengan piring terbang. Sekarang udah pakai prasmanan. Prasmanan aja dulu masih
sederhana, yang penting ada makan besar gitu selesai. Sekarang udah ada gubuk, wah sudah kalau dituruti nggak ada habisnya. Dana berapapun akan selesai, akan habis untuk mengadakan pesta. Daripada pesta yang menghabiskan dana, lebih baik uangnya disimpan untuk beli rumah, modal dari mantan anyar itu lebih penting ya gitu. Nah, jadi oleh karena itu kembali ke tadi, jadi nikah itu murah, yang mahal itu gengsinya. Nikah itu murah, yang mahal itu adalah emosi egonya untuk wah, dilihat orang wah. Jadi wahnya hanya 2 jam 3 jam ketika resepsi. Jangan sampai habis itu wow gitu. Lebih baik nggak usah pakai wah, tapi habis itu senyum semua. Ternyata sukses dia. Ternyata setelah menikah dia mandiri hidupnya. Itu lebih keren gitu ya. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita juga introspeksi. Jangan sampai kita menyelenggarakan pernikahan yang di dalamnya ternyata malah penuh dengan jor-joran, penuh dengan kemubaziran ya. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Jadi mubadir itu adalah temannya setan. Maka jangan sampai acara walimah itu menjadi mubadir yang menjadi temannya dari setan ya. Lebih baik yang sederhana tapi lebih bermakna begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.